لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Islam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau, yang dimana kita masih membahas berkaitan erat tentang bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan berzikir. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-8 dan ke-9, yaitu berkaitan dengan keutamaan mensolatkan jenazah, sekaligus juga keutamaan jumlah makmum yang melaksanakan solat jenazah tersebut diperbanyak. Semakin banyak, semakin bermanfaat buat si mayit. Kita bacakan hadisnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Dalam riwayat yang lain disebutkan man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu qirat. Barang siapa yang sanggup menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, artinya sampai jenazah itu disolatkan. Tapi kalau riwayat yang lain hatta yusalliya alaiha, sampai dia menyolatkan, artinya menyaksikan sekaligus juga menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian menyolatkan jenazah hingga menyaksikan pemakamannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, mislul jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa kullu qiratin mislu Uhudin, setiap qirat sebesar bukit Uhud.
atau gunung Uhud. Hadis yang kita bacakan yang pertama dari hadis Abu Hurairah itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1325, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 945. Di dalam hadis yang mulia ini, Islam sangat peduli penguat hubungan sosial di antara individu-individu yang bernaung di bawah Islam tersebut melalui beberapa aturan syariat yang bersifat kemasyarakatan, mengajak kaum muslimin untuk mempererat hubungan itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode, baik dengan cara targhib itu artinya memberikan motivasi, spirit agar kaum muslimin mau untuk melaksanakan kebaikan, atau juga melalui tarhib itu memberikan rasa takut atau ancaman agar jangan sampai kaum muslimin melakukan perbuatan maksiat atau dosa atau sesuatu yang mengakibatkan jelek dan buruk. Nah, di antara masalah yang diatur oleh Islam adalah mengenai pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga menguburkan mayit ke pemakaman. Dan itu dijelaskan oleh Islam ya secara rinci, secara menyeluruh, dan juga penjelasan yang betul-betul clear, yang betul-betul tuntas berkaitan dengan hukum-hukumnya. Nah, kita ingin mengupas tuntas berkaitan dengan dahsyatnya keutamaan salat jenazah ini. Menyaksikan, sekedar menyaksikan hingga menyolatkan, sebagaimana yang dibacakan dalam satu riwayat ya, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha. Komentarnya para ulama, bisa jadi dia takziah tapi tidak menyolatkan jenazah dikarenakan ada halangan, seperti seorang wanita yang haid. Karena kita tahu kan wanita yang haid atau wanita yang nifas itu terlarang melaksanakan 5 hal. Salah satunya adalah ibadah salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk salat jenazah. Nah, dari hadis ini wanita yang haid masih bisa mendapatkan 1 qirat menurut keterangan sebagian ulama, dengan cara dia datang takziah, menyaksikan jenazah itu sampai disolatkan. Ini makna yang pertama. Karena wanita itu tidak bisa untuk menyolatkan jenazah, maka dia menyaksikan, datang ke tempat takziah hingga disolatkan. Insya Allah mudah-mudahan dia masih mendapatkan 1 qirat. Karena apa yang diungkap oleh Nabi SAW, hatta yusalla alaiha, sampai dia itu menyaksikan jenazah itu disolatkan. Dia tidak menyolatkan karena dia halangan, haid misalnya. Dia bisa mendapatkan 1 qirat, dia takziah hingga sampai disolatkan jenazahnya. Kemudian bisa juga dibaca hatta yusalliya alaiha, sampai si yang bertakziah ini menyolatkan jenazah. Artinya kita laki-laki atau perempuan juga kebetulan tidak halangan, dia datang ke tempat takziah, menyaksikan jenazah sampai dia tersebut menyolatkan, dapat 1 qirat. Nah, jadi kita katakan itu bisa berarti 2 tadi, bisa dibaca hatta yusalla alaiha, bisa juga dibaca hatta yusalliya alaiha. Dua-duanya sahih menurut keterangan dari para ulama ya, seperti itu. Wa man syahidaha hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia memakamkan, artinya ada syarat. Tidak cukup dia cuma sekedar menunggu di pemakaman, tapi dia harus apa? Menyaksikan jenazah, paling tidak dia menyolatkan. Makanya bapak-bapak, sekiranya antum tidak sempat menyolatkan jenazah di rumahnya ya, atau misalnya di rumah si orang
yang meninggal tadi, atau di masjid misalnya, karena jauhnya tempat antum dengan rumahnya dia misalnya, atau dengan masjid tersebut, kemudian antum merasa tidak sempat untuk datang ke masjid tersebut tempat dia disolatkan jenazahnya, maka antum bisa apa? Melakukan salat jenazah itu apa? Di kuburan. Kata Ustadz, gak boleh salat di kuburan. Salat yang ada ruku dan sujudnya, benar. Sedangkan salat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Takbir yang ketiga doa dengan penuh ikhlas. Ini yang nanti mengakibatkan saudara kita yang meninggal dunia, kuburannya terang benderang, kuburannya dilapangkan, diampuni dosa-dosanya si mayit tersebut hingga ditampakkan surga untuknya. Takbir yang keempat, boleh doa boleh tidak, tapi kalau ingin berdoa afdalnya baca doa berikut ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu, Allahumma ighfir lana wa lahu. Kemudian salam. Salamnya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Salam yang 1 kali, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, salam 2 kali dari jalur hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Nah, di tempat kita ya terbiasanya salamnya berapa kali? 2 kali. Jadi kita ikut kebiasaan apa yang ada di masyarakat kita. Tapi ketika nanti kita salat jenazah di Mekah atau di Madinah, salat jenazahnya berapa? Cuma 1 kali. Ikut yang di sana. Jadi jangan sampai sesuatu kebiasaan dirubah-rubah. Selama itu sahih, selama itu sesuai dengan hujjah dan dalil, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, jangan sampai apa? Kita merubah ya, seperti itu. Karena itu untuk ya kemaslahatan. Artinya saya sebagai seorang imam yang menyolatkan salat jenazah, saya tahu kebiasaan di masjid kita Nurul Islam ini untuk salamnya 2 kali. Ya kita ikut 2 kali. Jangan pakai 1 kali karena kebiasaan di sini 2 kali. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Tapi kita dapatkan di Jazirah Al-Arabiyah, terutama Makkah, Madinah ya, kita katakan itu cuma 1 kali. Itu pun juga sahih berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, yang dimaksud dengan menyaksikan jenazah itu disebutkan adalah mendatangi tempat takziah hingga dia tersebut menyalatkan jenazah tersebut. Siapa yang mengerjakan salat jenazah, maka bagi dia 1 qirat pahala sebesar bukit Uhud. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa kullu qiratin mislu Uhudin. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah tersebut disolatkan kemudian dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 kali lipatnya. Nah, supaya kita tetap dapat tadi, meskipun kita tidak ke tempat takziah, maka yang kita lakukan apa? Ketika di pemakaman kita salat jenazah untuk si mayit tadi, maka insya Allah kita mendapatkan apa? 2 qirat juga. 1 qirat karena kita menyalatkan jenazahnya, 1 qirat lagi dikarenakan kita hadir menyaksikan prosesi pemakaman si mayit tersebut. Dan luar biasanya ya, menyalatkan jenazah itu manfaat buat kita yang menyalatkan. 1 qirat minimal kita dapatkan. Dan itu bisa lebih banyak lagi untuk mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian manfaat juga buat si mayit. Kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dengan kita menyalatkan jenazah ya untuk si mayit tersebut, itu tidak lain syafaatnya kita, pembelaannya kita buat si mayit. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau itu memperhatikan para sahabatnya
one day, pernah suatu hari ya, Rasulullah melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh, beliau memperhatikan sahabat-sahabatnya, termasuk perempuan yang sudah tua, nenek-nenek, hidup sebatang kara. Nabi Muhammad kesian dengan itu perempuan, kemudian membuatkan kamar khusus di Masjid An-Nabawi. Kemudian ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW ya untuk bersih-bersih di masjid, cleaning service di masjid. Hari itu Nabi tidak berjumpa dengan itu perempuan. Nabi bertanya kepada para sahabat ridwanullah ajmain, "Fulanah, aina fulanah? Fulanah ada di mana? Kok aku hari ini tidak melihat beliau?" Para sahabat menjawab, "Tufiyat al-barihah." Tadi malam sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW kaget. Kemudian bertanya lagi, "Afala kuntum adzantumuni?" Kenapa antum tidak info si fulanah telah meninggal dunia? Kenapa? Ba'duhum saggaru amruha. Sekelompok sahabat meremehkan urusan itu perempuan. Kenapa sih Rasulullah pakai cari-cari itu perempuan? Pertama sudah tua, ya, nenek-nenek. Kedua fakirah, miskinah, ya, miskin, fakir. Ngapain pakai dicari-cari ya Rasulullah? Rasulullah marah. Dan itu kebiasaan yang ada juga di tempat kita. Kalau misalnya meninggal dunia itu adalah orang kaya, pejabat, tokoh masyarakat, atau siapalah kita katakan, kita berusaha untuk takziah, untuk menampakkan wajah kita di hadapan ahlul mayit, keluarga si mayit. Tapi kalau yang meninggal dunia itu orang biasa-biasa saja, fakir, miskin, padahal kita kenal dengan dia, kita tahu dia meninggal dunia, kita malah tidak mau untuk datang. Seperti ada membeda-bedakan antara ya si fulan dengan si ini dan seterusnya, karena berkaitan dengan status sosial tadi. Rasulullah menegur sebagian sahabat tadi yang suka seperti itu. Sahabat yang lain mengatakan, "Bukan begitu ya Rasulullah." "Tidak, teman kami salah. Tadi malam meninggalnya ya Rasulullah. Kami khawatir jika info kepada antum menyibukkan antum dan merepotkan antum, bikin susah antum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Idzan dulluni ala kubriha." Kalau begitu tunjukkan kuburannya ada di mana. Ada di pemakaman baki, kata para sahabat tersebut. "Tolong antarkan aku." Diantarkanlah oleh Nabi SAW, diantarkanlah oleh sahabat Nabi SAW ke pemakaman baki. Ditunjukkan, ini kuburannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan jenazah itu perempuan. 4 kali takbir. Setelah menyolatkan jenazah tersebut, Nabi kita Muhammad SAW berkomentar, bersabda, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan untuk penghuni-penghuninya, gelap gulita. Ketika ruh itu dikembalikan ya ke tubuh kita lagi, atau ke tubuh seorang muslim ya, yang pertama kali yang dia dapatkan adalah dihimpit oleh kuburan. Semua kita ini mendapatkan apa? Himpitan kuburan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, "Inna lil qubri baghtatan." Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. "Falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'ad ibnu Mu'az." Seandainya ada yang selamat dari kita, dari himpitan kuburan, maka yang layak untuk selamat adalah Sa'ad ibnu Mu'az. Sahabat yang luar biasa solehnya, sangat bertakwa. Ketika meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, arasnya Allah Jalla wa'ala bergoncang, bergetar. Saking baiknya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Ketika beliau meninggal dunia, 70.000 malaikat mendoakan beliau. Belum lagi malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit, belum lagi malaikat-malaikat yang bertugas di langit itu bersalawat kepada Sa'ad bin Mu'az. Sehebat beliau, semulia beliau, sesoleh beliau mendapatkan himpitan kuburan. Termasuk anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, yang dipastikan jannah surga, juga mendapatkan himpitan kuburan. Kemudian setelah itu diperluas lagi,
dilapangkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tapi kondisinya masih gelap gulita. Ini peristiwa yang kedua yang dialami oleh si mayit tadi di alam barzahnya, di alam kuburnya, setelah dihimpit oleh kuburannya sendiri, ya, adalah gelap gulitanya alam kuburannya. Baru bisa tenggelam, baru bisa terang benderang dengan salat jenazah yang dikerjakan oleh orang yang hidup. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala menerangi, ya, kuburan-kuburan mereka dengan doaku yang aku bacakan pada saat salat jenazah untuk almarhum dan almarhumah, untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Makanya doa kita kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu, dan seterusnya. Wa'idhu min adabil qubur wa adabin nar wa adkhilhul jannah. Ya Allah, lindungi dia dari siksa kubur, lindungi dia dari siksa api neraka, masukkan dia ke dalam surga, lapangkan kuburannya. Itu doa-doa kita. Subhanallah. Dan itu penerang buat kuburan si mayit yang tadinya gelap gulita. Makanya Bapak Ibu, kalau memang antum sayang, ya, satu dengan yang lainnya, dalam artian saling memuliakan satu dengan yang lainnya, maka wujud sayangnya antum, wujud hormatnya antum ketika di antara kita ini ada yang meninggal dunia, takziah, salatkan jenazahnya. Siapapun di antara kita yang duluan, ya, misalnya antum yang duluan, tolong info aja kepada kita. Semoga kita bisa untuk takziah dan menyolatkan jenazah antum tersebut. Atau hatta anak amanah, kalau misalnya anak beramanah sama antum, sekiranya anak yang duluan, tolong ya salatkan jenazah anak. Anak berharap syafaat daripada antum dengan salat jenazah yang antum kerjakan dengan tulus ikhlas tersebut. Mudah-mudahan itu jadi penerang di kuburan anak kelak. Seperti itu, menjadi pelapang kuburan anak, ditampakkan surga, ya, dan seterusnya. Nah, aman di alam barzahnya, aman di alam kuburnya. Seperti itu. Kalau sekiranya antum memang, ya, saling menyayangi, saling menghormati, tidak hanya sekedar, ya, senang-senangnya ketika di dunia saja. Ketika dia sudah meninggal dunia, ya sudah selesai, seperti itu saja. Bukan seperti itu seharusnya, kan? Seharusnya kita memang betul-betul bestie, betul-betul soulmate, sehati, betul-betul kuat imannya, saling menghargai dan saling menjalankan hak. Dengan cara apa? Kita buktikan siapapun di antara kita meninggal dunia, dia takziah atau tidak, menyolatkan jenazah atau tidak. Apalagi jumlah antum banyak, subhanallah. Sekarang yang hadir bisa jadi 150. 100 orang saja menyolatkan jenazah, itu luar biasa. Syafaat buat si mayit, itu yang mengakibatkan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa si mayit. Kita lihat di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayit muslim meninggal dunia disolatkan jenazahnya oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya itu mencapai 100 orang, lalu semuanya memberikan syafaat, berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu, dan seterusnya, illa sufi'u fihim, kecuali Allah Jalla wa'ala memperkenankan doa-doa mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Allahu Akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 946. Kalau sekiranya tidak sampai 100 orang, minimal 40 orang. 40 orang. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang dari kalangan kaum muslimin, yang dimana 40 orang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Ana yakin antum semua ini adalah muwahhidun, orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ana tahu antum menikah dengan seorang perempuan bukan hasil memelet, bukan hasil mengguna-guna itu perempuan. Ana tahu betul antum tidak pernah datang ke dukun, peramal paranormal. Ana tahu betul antum tidak pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Ana paham betul antum tidak pernah mengumpulkan benda-benda yang di dalamnya ada keyakinan bahwasanya itu benda ada keramatnya yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Antum tidak berbuat syirik. Subhanallah. Itu syarat utama bagi orang yang menyolatkan jenazah, supaya si mayit ini kelak aman di alam barzahnya. Itu yang membuat doa-doa yang dibaca oleh mereka yang menyolatkan jenazah diterima dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Illa syafahumullahu fihi. Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa mereka. Allah memperkenankan permintaan-permintaan mereka. Apa permintaannya? Dilapangkan kuburan saudara muslimnya, diterangi kuburan saudara muslim, ditampakkan surga untuknya, terhindar dari azab dan fitnah kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allah terima doanya. Subhanallah. Makanya salah satu pemberi syafaat yang sifatnya umum di akhirat kelak, ada 12 golongan pemberi syafaat. Salah satunya apa? Salat jenazah. Dengan kita apa? Menyolatkan jenazah saudara kita yang meninggal dunia tersebut. Dan dibikin 3 sop. Subhanallah, kalau kita paham berkaitan dengan pembuatan sop pada salat jamaah pada umumnya, harus full, harus penuh. 1 sop baru dibikinlah sop yang kedua. Sop yang kedua sudah full, sudah penuh, baru bikin sop yang ketiga. Untuk salat jenazah tidak seperti itu. Meskipun belum full sop yang pertama, kita boleh bikin sop yang kedua, boleh sop yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah pernah bertakziah ke rumah saudaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika itu saudaranya meninggal dunia. Rasulullah bersama 7 orang sahabatnya kemudian menyolatkan jenazah saudaranya Jabir tersebut. Kata Nabi, ij'alu salasatu sufuf. Kalian bertujuh ini tolong jadikan 3 sop. Kemudian dibuatlah 3 sop oleh sahabat tersebut. Sop yang pertama 3 orang, sop yang kedua 2 orang, sop yang ketiga 2 orang. Kemudian disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Mursid bin Abdullah Al-Yazani berkata, adalah Malik bin Hubairah Malik bin Hubairah bila mensalatkan jenazah dan melihat sedikit jumlah jamaah yang menyolatkan jenazah tersebut, kemudian beliau berkata untuk mereka agar membuat 3 barisan saf solat, membagi mereka menjadi 3 saf solat atau barisan solat. Kemudian Malik bin Hubairah berkata, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba. Barang siapa yang meninggal dunia dan jenazahnya disolatkan oleh 3 saf dari kalangan kaum muslimin, maka telah wajib baginya untuk mendapatkan surga. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Naam. Sebagian ulama menghukumi bahwasanya hadis ini derajatnya hasan seperti itu. Naam. Yang dimana penilaiannya tetap marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa jadikan sebagai hujjah
Ya, pertama 100 orang, kalau tidak ada 100 orang 40 orang. Ya, kalau tidak ada paling tidak apa? 3 saf, 3 barisan saf salat. Seperti itu yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa paham, bisa mengerti dengan salat jenazah. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, pentingnya dan utamanya kita menyolatkan jenazah. Kita yang menyolatkan jenazah, minimal pahala yang kita dapatkan 1 qirat. Kemudian manfaat yang kedua untuk si mayit, untuk almarhum dan almarhumah, itu yang membuat dia tersebut aman di alam kuburnya, aman di alam barzahnya. Kemudian ada pertanyaan, hadis Ibunda Aisyah menyatakan 100 orang untuk menyolatkan jenazah tersebut. Hadis Abdullah bin Abbas 40 orang. Kemudian hadis dari Malik bin Hubairah 3 saf salat. Lantas apakah ini berarti ada kontradiksi, saling bertentangan? Dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika ditanya seperti itu, Al-Qadi Al-Iyad ya mengatakan bahwa ada perbedaan lafadz hadis terkait jumlah jamaah salat jenazah ini adalah dalam konteks pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan permasalahan tersebut. Kemudian dijawab oleh Nabi pertanyaan tersebut setiap orang dari mereka yang bertanya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadi. Ada kemungkinan juga bahwa Nabi SAW menginfokan tentang diterimanya syafaat dan doanya 100 orang yang menyolatkan jenazah. Lalu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian beliau menginfokan lagi telah diterima juga syafaatnya 40 orang, dikabulkannya juga doanya 40 orang yang menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah menghabarkan lagi syafaatnya 3 saf dari kalangan kaum muslimin, walaupun jumlah mereka sedikit dari 40 orang. Nah, semua ini kita katakan satu sama lainnya saling menguatkan bahwasannya ya 40 orang, 100 orang, 3 saf itu bukan batasan. Dari konteks hadis ini kalau kita rangkum semuanya, semakin banyak jenazah itu disolatkan, maka semakin besar harapannya untuk aman di alam barzahnya, aman di alam kuburnya. Makanya dalam hari-hari kita yang paling bagus meninggal dunia di hari apa? Di hari Jumat. Selain ada hadis Nabi SAW ya, man mata fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah waqahallah min fitnatil khubur. Barang siapa yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dilindungi, dijaga dari fitnah kubur. Dalam riwayat yang lain dari adab kubur. Seperti itu. Dan sekaligus juga dia alasan ini kita katakan kenapa bagus meninggal di hari Jumat. Karena kemungkinan besar di hari Jumat itu apa? Banyak yang menyolatkan jenazah tersebut dengan adanya jamaah yang melaksanakan apa? Salat Jumat. Ya, yang bisa jadi kita katakan lebih 100 orang. Masjid kita ini saja bisa menampung berapa? 300 orang? Bisa jadi kan seperti itu. Artinya luar biasa pahalanya. Bayangkan kalau meninggal dunianya di kota suci Mekah pas di hari Jumat. Ya, disolatkan jenazahnya setelah melaksanakan Jumatan. Berjuta-juta manusia yang ada di situ. Luar biasa. Makanya kita ini semua berharap meninggal dunia di kota suci Mekah, disolatkan di Masjidil Haram, atau di kota suci Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi. Dan sekaligus yang meninggal dunia di kota suci Madinah mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini artinya orang yang hidup ini bisa memberikan manfaat, syafaat, pembelaan buat si mayit. Subhanallah. Makanya kalau kita memang sayang kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, buktikan cintanya antum kepada dia, buktikan penghargaannya antum kepada dia, buktikan cintanya antum kepada dia. Ketika dia meninggal dunia, salatkan jenazahnya. Itu yang membuat dia aman di alam barzahnya dan di alam kuburnya. Subhanallah. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dijelaskan ya, At-Tarbusti berkata hadis-hadis tadi ya berkaitan dengan hadis Ibunda Aisyah
kaum muslimin yang menyolatkan jenazah sebanyak 100 orang. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Abbas yang menyolatkan berapa? Kita katakan 40 orang. Dalam hadis sahabat yang mulia, ya, Malik bin Hubairah, itu 3 saf. Kata beliau, hadis-hadis ini tidak saling bertentangan, karena jalan keluar dari masalah semacam ini adalah dengan mengatakan bahwasanya bilangan yang lebih sedikit di antara dua bilangan datang lebih belakangan daripada jumlah yang lebih banyak. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala bila menjanjikan pengampunan dengan suatu alasan, maka bukan merupakan, ya, cara Allah Jalla wa Ala Allah mengurangi setelahnya itu karena karunia yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Bahkan biasanya Allah Jalla wa Ala akan menambah karunia-Nya, bukan malah mengurangi, tidak, menambah pahalanya, menambah karunia-Nya, hingga hal itu menunjukkan tambahan karunia Allah Jalla wa Ala, dan itu menunjukkan, ya, sayangnya Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, anjuran memperbanyak jamaah yang melaksanakan salat jenazah. Dari sini boleh nggak kita info jika ada sahabat kita meninggal dunia? Ya, sekedar info, tidak info atau iklan yang berlebih-lebihan. Tidak mengapa yang demikian. Seperti kita menginfokan di grup WhatsApp kita. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Karena Rasulullah juga pernah menginfokan pada saat An-Najasyi meninggal dunia untuk mengumpulkan para sahabat di tempat pelaksanaan sholat jenazah. Berarti sekedar menginfokan agar kita ini paham teman kita sudah meninggal dunia, agar kita bisa takziah dan menyolatkan jenazahnya. Ini suatu amalan yang baik, bahkan disunnahkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak menginfokan sama sekali. Nah, dan kita menginfokan tersebut tujuannya untuk apa? Agar teman-teman itu pada datang untuk menyolatkan jenazah. Karena semakin banyak jenazah itu disolatkan, subhanallah, semakin besar, ya, harapan si mayit ini untuk aman di alam barzahnya. Ya, itu yang mengakibatkan kuburannya terang benderang. Itu yang membuat kuburannya tersebut, ya, dilapangkan, yang luasnya itu sejauh mata memandang, 70 hasta kali 70 dalam hadis yang lain. Itu yang membuat Allah Jalla wa Ala menampakkan surga untuknya. Itu yang membuat pintu khusus yang mengarah ke surga hingga dia bisa merasakan aroma wanginya surga tersebut. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita ini, jangan cuma kenalnya ketika kajian saja, tapi pastikan kenalnya antum tersebut terus menerus sampai teman kita itu apa? Meninggal dunia dan kita mampu untuk menyolatkan jenazahnya. Dari hadis ini juga menunjukkan, ya, urgensi tauhid, pentingnya mentauhidkan Allah dalam masalah pengabulan amalan dan doa. Tadi 40 orang disyaratkan oleh Nabi apa? La yusyrikuna billahi syai'an. Tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala sedikit jua pun. Artinya dengan kondisi betul-betul mentauhidkan Allah, itu harapan doa itu dikabulkan, itu sangat terbuka lebar. Harapannya sangat luas sekali. Makanya antum jika ingin doa-doa antum mustajab, pastikan antum ikhlas dalam berdoanya. Dan pastikan jauhkan diri kita ini dari dosa syirik. Maka dipastikan apa? Doa kita mustajab. Kata Allah Jalla wa Ala, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian dalam kondisi yang ikhlas. Artinya apa? Jauh dari dosa syirik. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, kepedulian terkait syafaat atau pembelaan kaum muslimin kepada sesama kaum muslimin, kepada saudara-saudara muslimin, sebagai bentuk kemurahan, ya, sebagai bentuk karunia dari Allah Jalla wa Ala. Ini sebagai bentuk apa? Kita katakan fadilah, keutamaan, karunia yang datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Naam. Makanya kalau kita mendapatkan, ya, satu jenazah dan kita paham betul orang itu ketika hidup dia betul-betul orang yang baik, yang soleh, kita dianjurkan untuk apa? Memujinya. Ya, kita dianjurkan untuk memujinya.
Karena kalau kita memujinya sesuai dengan kenyataan orang tersebut ketika hidup, maka jaminan surga buat dia. Kata Nabi SAW, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahu jannah. Siapapun jenazah yang kalian sanjung dan kalian puji dan kalian persaksikan kebaikannya, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, perhatian syariat Islam dengan menegaskan kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim atas muslim lainnya dengan cara memberitahukan pahalanya. Dan kita tahu salat jenazah ini bagian daripada hak saudara kita sama muslim. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya ada 6 hal. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an disebutkan ada 7 hal, dan banyak hak muslim tersebut. Yang disebut dengan hak, kata Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, yang disebut dengan hak itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk diabaikan, sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Itu adalah hak. Dan salah satu hak saudara kita sesama muslim, wa idza mata fattabi'hu aw fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, tolong urusi jenazahnya. Ya, salah satu mengurusi jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga apa? Antarkan jenazahnya ke pemakaman. Saksikan prosesi penguburan saudara kita yang meninggal dunia. Itu haknya dia. Cuma memang ibu-ibu, untuk wanita tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ibu-ibu dengarkan hadis dari Ummu Atiyah ini. Ummu Atiyah ini seorang sahabat perempuan Nabi SAW. Kata Ummu Atiyah, nuhina an itiba'il janais. Kami para wanita itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, syariat Islam sangat menghargai orang Islam, sangat menghargai kaum muslimin, sehingga pahala dan ganjarannya pun ditetapkan oleh syariat bagi orang yang mengikuti proses pengurusan jenazah, menyolatkan jenazah, menyaksikan jenazah sampai disolatkan. Apalagi dia menyolatkan, berapa dapatnya? 1 qirat. Menyaksikan jenazah hingga disolatkan, kemudian menguburkan, dapat 2 qirat. 1 qiratnya paling kecilnya seperti gunung Uhud. Luar biasa perhatian Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ganjaran, pahala yang luar biasa untuk kita yang selalu suka memperhatikan sesama, termasuk juga untuk memberikan pembelaan kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia agar kuburannya aman, ya, agar dia di alam barzahnya aman, dengan kita mengerjakan salat jenazah. Dan kitanya yang salat jenazah pahalanya besar. Wallahu a'lam bissawab. Tinggal berapa menit lagi azan? Sudah azan ya? Taib, azan dulu. Setelah azan, di sini ada 5 kitab. Nah, ini untuk bapak-bapak aja. Ada 5 kitab. 10 buat wanita. Wanita lebih kita hormati. Jadi 10 dia dapat. Nah, bapak-bapak cuma 5 doang. Nah, saya tahu 15, tapi untuk bapak-bapak cuma 5. Nah, subhanallah. Ini cara kita untuk memuliakan para wanita ya, seperti itu. Sudah azan? Sudah masuk waktu Isya? Belum? 1 menit. Taib ya. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin kita ajukan ya, berkaitan tentang masalah ya salat jenazah, dan itu insya Allah ada hadiahnya ya. Semoga ya kitab ini bermanfaat buat antum, dan usahakan setiap hadir ke kajian, ke majlis kita ini di Masjid Nuris ya, atau Nurul Islam ya, terutama di kajian Rebu pekan ganjil ya, pekan pertama dan pekan ketiga, kitab ini apa? Dibawa. Jangan sampai tidak dibawa ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan dulu. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل Taib ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah. 5 kitab ini untuk ikhwan ya. Sedangkan untuk yang 10 kitab tadi buat akhwat, itu nanti teknisnya akan diatur oleh panitia. Taib di sini kita ingin mencoba pertanyaan ringan. Yang pertama yang bisa jawab ya, yang menjawab umur 60 tahun ke atas. Ya, jadi yang belum merasa belum umur 60 tahun jangan mengacungkan telunjuknya atau tangannya ya. Ya, atau mengangkat tangannya. Bapak-bapak, bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, sebutkan tata cara sholat jenazah. Berapa kali takbir, dan tolong ya sebutkan bacaannya setiap takbir yang 4 tadi itu. Siapa yang umur 60 tahun? Bapak berapa umurnya? Berapa Pak? 62. Namanya siapa Pak? Siapa namanya? Ahmad Musa. Pak Ahmad Musa, silakan. Maju ke depan ya. Maaf Pak. Takbir yang pertama, takbir yang kedua. Coba baca salawat Nabi. Takbir yang ketiga. Doanya apa? Wa akhim nuzulahu wa madkhalahu dan seterusnya. Bapak dapat takbir yang keempat? Boleh doa, boleh tidak. Kalau doanya masih ingat? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Naam. Ya, kemudian salamnya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Nanti ambil Pak ya. Pak Ahmad Musa. Naam.
Tapi pertanyaan yang kedua ya. Ini bagi mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Yang di bawah 60 tahun. Yang 60 tahun sudah nggak boleh jawab lagi. Pertanyaannya gampang. Ya. Masih seputar tentang hal yang berkaitan dengan jenazah. Apa adab etika pada saat kita masuk ke alam ya pemakaman atau ke pemakaman atau ke kuburan? Sebutkan satu saja pada saat kita masuk ke pemakaman untuk mengantarkan jenazah atau untuk ya menyaksikan prosesi pemakaman tersebut. Antum umur berapa? Pas ya. Siapa nama antum? Parmansa. Apa Pak? Melepaskan sendal. Iya, melepaskan sendal di sela-sela di antara ya dua kuburan ya, seperti itu. Nah, antum dapat kitab. Kemudian apa lagi adabnya Pak? Yang di belakang dulu Pak ya. Doanya apa? Pak, Bapak tadi siapa? Antum ya. Antum gak berani jawab? Apa Pak? Tidak berbicara. Enggak, ya itu diantaranya. Ketika awal masuk itu saya ingin tahu. Awal masuk ke pemakaman apa? Hah? Mengucapkan salam. Salamnya gimana Pak? Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin insyaallah bikum alaikum wasallallahu lana wa afiyah. Naam, sahih. Siapa nama antum? Sapri. Dapat 3 ya, tinggal 2 lagi. Yang umur 40 tahun dan di bawah 50 tahun. Pertanyaannya gampang. Nah, berkaitan tentang salat jenazah ya, berkaitan tentang masalah salat jenazah. Tadi kita membahas tentang fadail dan keutamaan sesuai dengan jumlahnya di dalam hadis ya. Sebutkan ya tentang hitungan yang ada pada hadis tadi. Ada 3 hadis kan? Kalau tidak dapat sekian, dapat sekian. Kalau nggak dapat, paling tidak sekian. Berkaitan. Nah, tolong sebutkan termasuk juga siapa perawi hadisnya. Nah, antum berapa umurnya? 45. Silakan Pak, monggo. Hadisnya siapa? Ibunda Aisyah. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada 100, 40 orang. Hadisnya siapa? Abdullah bin Abbas. Yang ketiga kalau enggak ada 3 sahab. Hadisnya siapa? Malik bin Hubairah. Siapa nama anum? Malik bin Hubairah. Naam, radhiyallahu an. Naam, siapa nama antum? As'ari. Naam, Asy'ari. Taib antum, tinggal satu lagi. Umur 30 tahun, di bawah 40 tahun. Taib gampang. Ya. Berkaitan tentang masalah salat jenazah ya. Tadi disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kita yang sanggup untuk bertakziah dan menyaksikan jenazah hingga disolatkan, atau pemahaman yang kedua, menyaksikan jenazah hingga kita menyolatkan jenazahnya, itu dapat 1 qirat. Jika kita sanggup selanjutnya meneruskan dengan ikut serta mengantarkan jenazah ke pemakaman, ya, kita tersebut mendapatkan 2 qirat. Pertanyaannya, hadisnya siapa dan perawinya siapa? Jadi hadisnya siapa maksudnya dari jalur sahabat siapa dan hadisnya dikeluarkan oleh siapa? Gampang banget. Antum umur berapa Pak? Hah?
40 pas. Ya nggak apa-apa deh. Sudah ya. Salah Pak. Benar, ada satu lagi benar Imam Muslimnya, ada satu lagi. Antum perkiraan enggak? Siapa lagi? Enggak, acungkan tangan. Acungkan tangan umur di bawah 40, 30 ke atas di bawah 40. Siapa? Enggak ada? Antum? Bukhari Muslim, benar. Kemudian perawi hadisnya sahabat yang meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah, benar. Dari hadis Abu Hurairah, ya. Kemudian yang mengeluarkan hadis ini siapa? Bukhari Muslim. Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1325 dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 945. Nah, sudah dapat ya pas 5 ya. Ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan di sini ya. Bila kita mensalatkan jenazah sesama perempuan, apakah posisi imam sejajar dengan makmumnya? Apa imam harus maju ke depan? Posisinya sama sebagaimana salat jamaah pada umumnya wanita. Kalau wanita itu kan kita katakan posisi imam berada di tengah-tengah shaf yang pertama. Artinya apa? Sejajar. 6. Tidak sebagaimana laki-laki. Itu yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika imamnya perempuan, makmumnya perempuan satu orang sejajar. Jika imamnya ya satu orang tentunya pastinya perempuan, kemudian makmumnya 2 atau lebih, maka makmum yang perempuan yang 2 orang atau lebih ini berada di samping kanan kirinya imam yang perempuan tersebut. Wallahu alam bissawab. 6. Ustadz, bolehkah kita tidak ikut menyolatkan jenazah yang kita ketahui yang kita tahu dia tersebut tidak pernah sholat ya dan tidak pernah ke masjid, atau kita tetap saja ikut sholat jenazah ya agar mendapatkan pahala 1 qirat? Yang benar tetap disolatkan jenazahnya ya, terlepas dia pernah melakukan maksiat ketika hidup di dunia ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, sallu man qala la ilaha illallah. Salatkan orang yang tetap mengucapkan la ilaha illallah, artinya masih muslim. Hatta ahlul maksiyah sekalipun, seperti dia meninggalkan salat misalnya, atau mungkin seumur hidupnya tidak pernah salat berjamaah di masjid. Tapi selama kita tahu dia masih muslim, tetap dia punya hak berkaitan tentang ya, sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Salah satunya mengurusi jenazah dia ketika dia meninggal dunia, dari memandikan, mengkafankan hingga menyolatkan. Berarti kita tetap menyolatkan jenazah dia, meskipun dia meninggal dunia dalam kondisi dalam kondisi su'ul khotimah, dalam artian meninggal dalam kondisi minum khamar misalnya, atau misalnya ketika asyik berjudi meninggal dunia misalnya, atau mungkin dengan pertanyaan ini dia tahu betul orang itu tidak pernah sholat misalnya, tetap kita sholatkan jenazahnya. Mudah-mudahan ya selain kita dapat 1 qirat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetap kita menyolatkan jenazahnya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, bolehkah kita mensolatkan jenazah di rumahnya saat takziah? Boleh banget, tidak mengapa yang demikian ya. Kemudian setelah saya menyolatkan jenazah di rumahnya, kemudian ketika saya datang ke masjid menyolatkan jenazah yang sama untuk kedua kalinya, bolehkah demikian? Boleh juga, karena Rasulullah SAW pernah menyolatkan Hamzah bin Abdul Muttalib sebanyak 9 kali. Artinya kita tadi menyolatkan jenazah itu di rumah, kemudian dibawa ke masjid, kita sholatkan lagi. Tahu-tahu pas di pemakaman ada teman kita ingin ditemani berjamaah salat jenazah, bolehkah kita ikut serta lagi? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.